Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran fisika. Ini adalah bagian video terakhir dari materi usaha dan energi. Kita akan membahas mengenai konsep energi potensial pegas dan konsep daya. Di sini kita akan membahas yang pertama mengenai hukum Hooke. Sebetulnya ini adalah bagian materi untuk pembelajaran fisika kelas 11. Karena ini yang mendasari mengenai konsep energi potensial pegas dan juga supaya kita memiliki pengetahuan dasar ketika nanti belajar di kelas 11. Di dalam hukum Hooke ini kita akan lebih berfokus pada konsep gaya pegas. Setelah itu kita akan masuk ke konsep energi potensial pegas, kemudian kita masuk ke konsep terakhir mengenai daya. Kita mulai pembahasannya dari konsep energi potensial elastis. Apa yang dimaksud dengan energi potensial elastis? Energi potensial elastis. Di sini ternyata Tuhan memberikan sifat unik pada suatu benda yang kita sebut sifatnya sebagai elastis. Apa yang dimaksud dengan elastis? Elastis adalah sifat benda yang dapat kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan pada benda dihilangkan. Contohnya seperti ini ya. Ketika pegas ditekan lalu dilepaskan, maka pegas akan kembali ke bentuk awalnya. Begitupun jika pegas ditarik sehingga memanjang. Ketika dilepaskan, pegas tersebut akan kembali ke bentuk asalnya juga. Perhatikan animasi ini. Sebuah pegas dengan panjang mula-mula 6 cm, lalu kita tambahkan satu benda, terlihat pegas bertambah panjang 2 cm. Lalu saya tambahkan lagi satu benda, sehingga ada dua benda yang digantung. Terlihat pegas bertambah panjang 4 cm dari panjang awal pegas. Begitupun ketika saya tambahkan jumlah benda selanjutnya. Misalkan setiap satu benda memiliki berat 2 Newton, maka jika dua benda berarti 4 Newton, dan selanjutnya. Artinya apa? Artinya semakin besar gaya yang menarik benda, maka semakin besar pertambahan panjangnya kan? Secara matematis, gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Begitu ya? Kemudian coba kita bandingkan panjang awal pegas dan panjang akhir pegas. Setelah saya berikan berat suatu benda, maka pertambahan panjangnya terlihat arahnya ke bawah kan? Lalu untuk menahan berat tadi, tentu saja pegas memberikan gaya yang berlawanan dengan pertambahan panjangnya, yaitu ke atas. Karena arah gaya yang diberikan pegas dengan arah pertambahan panjangnya berlawanan, maka kita berikan tanda negatif di sini. Nah, di sini masih berupa perbandingan. Jika perbandingan ini kita hadirkan dalam bentuk persamaan, maka dalam matematika, syarat untuk mengubah perbandingan menjadi sebuah persamaan, yaitu dengan cara mengkalikan perbandingan itu dengan suatu konstanta. Maka tanda perbandingan ini akan berubah menjadi tanda persamaan. Maka dari sini kita sudah mengubah bentuk perbandingannya ke bentuk persamaannya. Maka kita dapatkan persamaan baru untuk menghitung gaya pegas. Dengan F adalah gaya pegas atau Joule, K adalah konstanta pegas yang menggambarkan kemampuan pegas untuk meregang, X adalah perubahan panjang pegas satuannya M. Nah, persamaan ini merupakan sumbangan pemikiran dari seorang ilmuwan bernama Robert Hooke. Sehingga untuk menghargai hasil pemikiran beliau, kita berikan nama pengetahuannya dengan hukum Hooke yang menyatakan bahwa gaya yang dikerjakan oleh sebuah pegas berbanding lurus dengan perubahan panjangnya dan berlawanan arah dengan perubahan panjang itu. Nah, pengetahuan dasar ini digunakan untuk mengembangkan pegas yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya penerapan pegas pada motor, pada pistol, pada kasur, pegas pada pulpen, pegas pada bagian standar kendaraan, dan pada neraca untuk mengukur berat benda. Bayangkan jika kemampuan pegas ini tidak diperhitungkan, apakah benda-benda ini akan bisa diterapkan sesuai fungsinya? Tentu saja tidak, terkhusus bagi neraca yang memiliki kemampuan berbeda ini. Ada yang maksimalnya hanya bisa mengukur sampai 2,5 Newton, 5 Newton, dan 10 Newton, dan seterusnya. Apa yang membedakan kemampuan neraca ini? Tentu saja ada pada pegas di dalamnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan usaha oleh gaya pegas. Sebelumnya kita sudah menemukan persamaan gaya pegas, yaitu F sama dengan negatif K dikali X. Ingat bahwa gaya yang diberikan oleh pegas berbanding lurus dengan perubahan panjang pegasnya. Maka jika dibuat grafiknya seperti ini ya. Untuk menghitung usaha melalui grafiknya ketika gaya tidak konstan,
maka kita cukup menghitung luas di bawah kurvanya saja. Kurvanya berbentuk segitiga bukan? Maka kita hitung luas segitiganya, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Ingat, luasnya itu kan usahanya, maka W sama dengan, lihat alasnya. Alasnya itu kan sepanjang X ini ya, maka alasnya diganti dengan X. Dan tingginya kita lihat setinggi F-nya kan, maka kita ganti tingginya dengan F. Selanjutnya perhatikan panjang pegasnya. Pegas ketika diberikan beban dan pegas normalnya. Maka pertambahan panjangnya itu cukup kita kurangkan saja. X2 dikurangi X1-nya. Maka kita lihat sisanya saja atau pertambahan panjangnya. Nah, di sini perhatikan F adalah gaya pegas. Gaya pegas berdasarkan hukum Hooke bisa dicari dengan cara F sama dengan negatif K dikali X. Jadi kita ubah F yang ada di sini dengan negatif K dikali X. Jadi seperti ini. W sama dengan setengah dikali X, setengah X. F-nya kita ganti dengan negatif K dikali X. Jadi seperti ini. Dikali negatif K dikali X ya. Jadi negatif K dikali X ini berasal dari F. Kemudian jika kita kalikan setengah X dikali negatif KX, maka kita peroleh W sama dengan negatif setengah dikali K dikali X kuadrat. Jadi X dikali X kuadrat. Sedangkan negatif ini kita simpan di depan. Jadi kita peroleh negatif setengah KX kuadrat atau negatif setengah dikali K dikali X kuadrat. Ingat lagi ya, K itu adalah konstanta pegasnya. X itu adalah perubahan panjang pegasnya. Kita perhatikan perubahan panjang pegasnya seperti apa. Misalkan awalnya pegas memiliki panjang seperti ini, kemudian ketika pegas digantungi beberapa beban sehingga pegas bertambah panjang seperti ini, maka yang awalnya pegas memiliki panjang sebesar X1, jadi ini panjang awal pegas X1 yang bagian ini. Kemudian ketika diberikan beban, pegas bertambah panjang sehingga pegas memiliki panjang sebesar X2. Artinya dari kondisi X1 ke kondisi X2, pegas itu berubah kan panjangnya. Perubahan panjang pegasnya kita simbolkan tadi dengan simbol X. Nah, jadi X yang ada di sini itu seperti ini. Jadi X itu adalah pertambahan panjangnya. Jadi sebetulnya pertambahan panjangnya itu hanya di bagian ini saja. Kemudian kita perhatikan di sini W sama dengan negatif setengah KX kuadrat. Di sini W adalah usaha yang dilakukan pegas ketika mengalami perubahan panjang. Jadi ketika pegas diberikan beban sehingga pegas bertambah panjang yang arahnya ke bawah, selama pegas bertambah panjang, pegas itu melakukan usaha sehingga mampu menahan beban di bagian ini. Kemudian, tanda negatif di bagian ini memberikan makna bahwa untuk mengubah panjang pegas, pegas memerlukan usaha atau energi dari luar. Jadi, artinya pegas ini tidak bisa bertambah panjang dengan sendirinya. Pegas bisa bertambah panjang dari panjangnya X1 sampai berubah menjadi X2. Pegas itu memerlukan usaha atau energi dari luar. Dari mana usaha atau energi dari luar pada gambar ini? Nah, usaha atau energi dari luar yang mengakibatkan pegas bertambah panjang ini berasal dari gaya berat bebannya. Jadi kan gaya berat bebannya itu arahnya ke bawah, sehingga gaya berat beban ini yang arahnya ke bawah memberikan usaha yang menyebabkan pegas bertambah panjang. Nah, usaha untuk mengubah panjang pegas itu bisa kita hitung dengan cara negatif setengah K dikali X kuadrat. Jadi seperti itu ya. Tanda negatif ini artinya pegas memerlukan usaha atau energi dari luar. Jadi untuk mengubah panjang pegas, pegas memerlukan usaha atau energi dari luar. Kemudian perhatikan, karena usaha ini adalah besaran energi, maka pada saat pegas panjangnya X1, maka pegas memiliki energi sebesar setengah KX1 kuadrat ya. Jadi ketika pegasnya seperti ini, panjangnya X1, maka energi pegasnya setengah KX1 kuadrat. Jadi ini adalah energi awal pegas ketika belum digantungi beban. Ketika pegas diberikan beban, maka pegas berubah panjangnya dari X1 menjadi X2, dan ketika X2 seperti ini kondisinya, pegas juga memiliki sejumlah energi. Jika tadi ketika panjangnya X1, pegas memiliki energi sebesar setengah dikali K dikali X1 kuadrat, maka ketika pegas panjangnya X2, maka pegas memiliki energi setengah KX2 kuadrat. Jadi ini adalah energi akhir pegas ketika pegas digantungi beban atau ketika pegas mengalami perubahan panjang pegas. Kemudian perhatikan, kita hapus dulu bagian ini. Karena di sini energi awal pegas, kemudian di sini adalah energi akhir pegas, kita peroleh bahwa energi yang dimiliki pegas ketika mengalami perubahan panjang akibat suatu gaya luar. Ingat lagi ya, kalau di sini gaya luar yang dimaksud pada tulisan ini adalah gaya berat ya.
Jadi energi yang dimiliki pegas ketika mengalami perubahan panjang akibat suatu gaya luar, kita sebut sebagai energi potensial pegas, yang bisa dihitung dengan cara energi potensial sama dengan setengah K kuadrat. Setengah dikali K dikali E kuadrat. K itu konstanta pegas, sedangkan X adalah perubahan panjang pegas atau yang ada di bagian ini, atau sepanjang garis berwarna biru ini. Bagaimana cara mencari perubahan panjang pegas? Itu kita cukup kurangkan saja panjang akhir pegas dikurangi panjang awal pegas. Ya, maka kita peroleh perubahan panjang pegasnya atau X-nya. Jadi kita cukup kurangkan X2 dikurangi X1. Jadi seperti itu untuk mencari energi potensial pegas. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar mengenai daya. Sebelumnya, kita belajar tentang energi yang menggambarkan kemampuan seseorang atau sistem untuk melakukan kerja. Perhatikan, fenomena A dan fenomena B masing-masing dapat mengangkat atau memindahkan sebuah benda yang sama ke suatu ketinggian tertentu. Maka usahanya bernilai sama. Lalu, apa yang membedakannya? Tentu saja fenomena A lebih cepat memindahkannya dibandingkan fenomena B, atau selang waktunya yang membedakan itu. Jika usahanya sama, tetapi selang waktunya yang diperlukan untuk melakukan usaha itu berbeda, maka dikatakan bahwa dayanya berbeda. Maka daya adalah usaha atau energi yang diserap atau dilepaskan pada tiap satu satuan selang waktu. Singkatnya, definisi ini ditulis sebagai P sama dengan W dibagi delta T. P itu daya, satuannya watt atau joule per second. Dan W adalah usaha dibagi delta T itu selang, T-nya waktu, jadi selang waktu. Oke, saya gambarkan seperti ini saja ya. Coba lihat yang kanan. Semakin lambat, maka selang waktu yang dibutuhkan semakin besar. Jika usaha dibagi dengan sesuatu yang bernilai besar, maka akan menghasilkan nilai yang kecil. Maka semakin lama usaha itu dikerjakan, maka semakin kecil dayanya. Sebaliknya, perhatikan yang kiri. Karena dia melakukannya dengan cepat, maka selang waktunya juga semakin kecil. Jika usaha dibagi sesuatu yang bernilai kecil, maka hasilnya akan bernilai besar. Ini bagian materi terakhir di bab usaha dan energi. Baik, sekarang kita tulis rangkumannya. Yang pertama, kita sudah belajar tentang hukum Hooke. Di dalam hukum Hooke, kita membahas mengenai gaya pegas yang bisa kita tentukan dengan cara F sama dengan negatif K dikali X. Kemudian, isi dari hukum Hooke sendiri adalah gaya yang dikerjakan oleh sebuah pegas atau F berbanding lurus dengan perubahan panjangnya atau X-nya. Jadi arti berbanding lurus, ingat lagi, semakin besar perubahan panjang pegas yang terjadi, maka semakin besar juga gaya yang dikerjakan oleh sebuah pegas. Ya, jadi semakin besar perubahan panjang pegas, maka semakin besar gaya yang harus dikerjakan oleh sebuah pegas dan berlawanan arah dengan perubahan panjang itu. Jadi gaya pegas itu berlawanan arah dengan perubahan panjangnya. Misalkan kalau perubahan panjang pegas itu ke bawah, maka gaya yang dilakukan oleh pegas itu ke atas. Maka di sini diberikan tanda negatif untuk memberikan tanda bahwa gaya yang dikerjakan oleh sebuah pegas berlawanan dengan perubahan panjang pegas itu. Jadi inilah pernyataan dari hukum Hooke. Kemudian kita juga sudah belajar tentang energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki pegas ketika mengalami perubahan panjang akibat suatu gaya luar. Itu definisi dari energi potensial pegas yang bisa kita tentukan dengan cara energi potensial pegas sama dengan setengah dikali K dikali X kuadrat. Kemudian yang terakhir kita sudah belajar tentang konsep daya. Daya itu adalah usaha atau energi yang diserap atau dilepaskan pada tiap satu satuan selang waktu yang bisa kita tentukan dengan cara P sama dengan W dibagi delta T. Berikut keterangan dari simbol-simbol yang kita sebutkan tadi. Yang pertama ada F. F itu gaya pegas, satuannya Newton. Setiap gaya itu pasti satuannya Newton. Sedangkan X itu merupakan perubahan panjang pegas. Yang ini terkadang di buku-buku kita tuliskan sebagai delta X. Itu untuk menunjukkan perubahan panjang pegas. Kemudian K itu adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. Dan energi potensial pegas yang ada di sini satuannya Joule karena ini adalah besaran energi. Dan yang terakhir P itu adalah simbol daya. Satuannya Joule per second atau watt. Demikian untuk pembelajaran pada video ini. Kita akan pelajari lagi materi berikutnya pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.